Besar, usus halus, kalau sudah sampai ujung dia nyari toilet. Nggak tahan. Apa yang ingin Yesus sampaikan di situ? Konfirmasi kalau aku ini adalah tubuh alamiah, bukan tubuh rohani. Kalau tubuh alamiah berarti bukan hasil dari bangkit. Berarti dia masih hidup sesuai sedia kala. Wama qataluhu wama sholabuhu. Ujian kedua. Ujian kedua. Ujian kedua. Ujian kedua. Sekarang. Bentar, satu-satu aja dulu. Boleh Oh, ditanggapi silakan. ya? Nah, jadi ketika mengasumsikan ya, oh itu tubuh alamiah. Loh, bukan asumsi. tubuh kebangkitan. Bukan asumsi. Coba. Bukan Kalau asumsi. begitu Kristus itu Satu muncul di tengah-tengah Korintus bagaimana, coba? 1 Korintus pasal 15 nomor 44, coba baca. Sepertinya Anda Ini tidak saya tahu baca ya. Bible. Makanya dengar. 15 ayat 44. Coba baca. Oke, di sini Paulus. dikatakan apa? Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tubuh rohani, Ada betul nggak? tubuh alamiah, maka ada tubuh rohani. Maka mana di situ disebut bahwa ketika Kristus itu menjumpai para rasul di dalam Markus 16, di situ adalah tubuh alamiah. Mana disebutkan begitu? Yesus ingin mengkonfirmasi dengan dilihat dan diraba itu tubuh alamiah, setuju kan? tidak? Asumsi berarti. Bukan asumsi, tanya kepada Anda. Apa beda tubuh alamiah dengan tubuh rohani? Satu-satu. Apa beda tubuh alamiah dengan tubuh rohani? Oke, tubuh rohani itu tubuh kebangkitan. Apa itu? Bung Aji. Itu tubuh kebangkitan. Makanya dikatakan begini. Rohani, apa rohani? Enggak usah kayak anak-anak nih. Rohani apa rohani? Dalam Filipi, iya. Rohani. Ayatnya. Saya bacakan ayatnya. Rohani. Iya, itu rohani. Apa rohani? Saya katakan. Di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21 dikatakan gini. Sebab kewarganegaraan kita ada di surga dan di sana kita menantikan kedatangan Tuhan. Nyambung, bukan itu yang ditanya. Bukan itu yang ditanya. Mengubah, perhatikan ayatnya nih. Bukan itu yang ditanya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia sesuai dengan kuasa yang sama seperti malaikat, betul tidak? Sama seperti malaikat? Beda. Oke, buka Lukas 20. Kita buka Lukas 20. Tubuhnya malaikat ya malaikat. Anda ini aneh. Seperti malaikat. Lukas 20. Kita buka ya, sebentar dulu. Kita buka Lukas 20. Kalau seperti kan artinya berbeda. Itu bicara tentang rohaniahnya saja. Ya, jadi asumsi Anda dengar. itu tubuh kata Yesus itu juga enggak. Santai dulu, satu-satu, santai dulu. Ini orang Kristen nggak bisa santai. Satu-satu, santai dulu. Dengar, kata Yesus, tadi Paulus, sekarang Yesus. Ketika Yesus ditanya terkait perempuan, santai dulu. La haula wala quwwata. Satu-satu. Kebangkitan itu tubuhnya malaikat mana? Seperti malaikat. Nomor 35. Lukas 20 nomor 34 35. Yesus ketika itu ditanya oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Salah satu persoalan yang dijadikan pertanyaan umpan lah sebut. Ketika ada satu perempuan dinikahi oleh laki-laki lalu mati, lalu kepada adiknya nikahi lagi, kawin lagi. Ingat ya peristiwa itu kan? Itu ditanya oleh santai dulu. Sama siapa? Santai dulu. Lalu ditanyalah orang-orang Saduki. Lalu ditanyalah, Mas Solang. Santai dulu. Kalau kau ngomong, saya ngomong, jadi numpuk suaranya. Santai lu. Tahan dulu santai. Kau ada kesempatan nanti bicara. Nah, lalu ditanya Yesus itu kan oleh orang Saduki. Yesus, ya guru, iya, paman, paman. Nah, kalaulah suaminya itu 7. Pada waktu kebangkitan, siapa yang akan jadi suaminya? Kata orang Saduki. Kata Yesus apa? Pada hari kan kalau bangkit bareng, suami 7 bareng-bareng kan? 7 semua di situ. Lalu perempuan cuma 1, maka semuanya jadi suami. Kan suamiku mana? Gitu. Apa kata Yesus? Kata Yesus begini. Ketika kebangkitan, orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak santai dulu. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian di dalam dunia lain itu, dan dalam kebangkitan, bangkit. Maaf.
dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Orang bangkit nih. Sebab mereka tidak dapat mati lagi sekali mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan anak-anak Theos karena mereka telah dibangkitkan. Sama. Jadi tubuh rohani itu bukan tubuh alamiah. Ketika Yesus menunjukkan ini tangan, ini daging, rabaklah, lihatlah. Yesus ingin menunjukkan ini bukan tubuh seperti malaikat, tubuh rohani, tubuh alamiah. Astaga. Oke, boleh saya tanggapi? Iya kan? Sekarang ujian kedua, benar, ujian kedua. Saya Ujian kedua ya. tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu, jangan lompat. Oke, setelah ini masuk ujian kedua ya. Ya, saya tanggapi Ah, jadi silakan. potong ya. Ya. Jadi potong. Tadi kan nggak saya potong, ya. Jadi Potong terus kok seperti tadi. tadi yang dibaca, ya. Dia nggak Jangan ngaku. dipotong lah, aduh. Ya, Kok silakan, seperti silakan. anak-anak ini Kang Chan ini, santai, ya. Jadi tadi sudah dibaca di dalam Lukas 20 ayatnya yang 34 sampai 38 dan itu juga sama seperti yang ditegaskan juga oleh Rasul Matius ya di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30 yang dikatakan apa? Di ayat 30-nya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Jadi ini bukan bicara tentang bentuk fisik, bukan bentuk fisiknya manusia nanti bentuk fisiknya malaikat, tidak, tetapi sifat tidak kawin mengawin. Ini lagi bahas tentang sifat tidak kawin mengawin. Jadi ini pun menampar akidah Islam, karena di akidah Islam nanti itu nggak bersunat ya, nanti kan ada kulupnya tuh. Habis itu Kenapa? Kan itu udah masuk kategori menghujat itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Naik lagi. Nggak usah di ini. Oke, baik ya. Sekarang kita masuk ujian kedua ya. Tapi aneh ya, Pak Yesus mengatakan bahwa kalau bangkit itu roh. Paulus mengatakan tubuh tubuh rohani. Bantah rohani, bantah Paulus, bantah Yesus. Begitupun dengan murid-murid. Mereka menganggap orang bangkit itu roh. Makanya murid-murid merasa takut. Roh. Tapi Yesus katakan ini kayaknya daging, masih ini belum tulang, beres bukan roh. narasi. Jangan dikik lah. Orang saya ngomong fakta. Iya, silakan. Siapa Ki Ahmad? Sabar dulu. Lo itu Ki fakta Ahmad. kok dibilangnya hujatan sih? Ki Sabar dulu, Ahmad, sabar siapa dulu, yang Bang. ngetik? Sebentar dulu Bang, sebentar bilang dulu. Yang ngetik Kok siapa? dibilangnya hujatan? Bentar dulu, Bang, Anda Bang. baca tuh Al-Waqiah Oke, sabar 35 dulu Kiamat. 36 Saya kan itu memperingatkan pecah. dulu teman-teman di bawah ya. Tolong teman-teman di bawah jangan ada yang mengegarkan aja gitu loh. Sabar aja. Oke. Iya, Tolong jangan sabar. skip. Kok kepanasan dikasih Lanjut, fakta? Lanjut ya, saya lanjut ya. Ya, Selesai ya. saya belum dong. Tadi kan saya Loh, dipotong. tadi sudah ke Al-Waqi. Ini kan sudah selesai. Kalau sudah ke Al-Waqi berarti sudah selesai dong yang ini. Kok giliran saya itu kenapa? Cuman dikit 30 detik doang. Kenapa? Tapi kau sudah surat ke Al-Waqiah. Ngapain ke Ya kan Al-Waqiah kalau memang belum itu selesai? Di Islam kan kawin mengawin. Loh, di Kristen juga Benar. sama. Matius 25 nomor Mana? 10, coba baca. Berani baca? Mana. Matius 25 nomor 10. 25. Nomor 10. Coba kita lihat. Baca. Nomor 10 nih. Akan tetapi waktu Setelah ini balik lagi mereka ya. sedang pergi, nih ya, ini tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Perumahan sorga, Oke. baca nomor satunya, Akan perumahan tetapi sorga. waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke Ruang? ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Mana di situ? Saya Karena di tanya. situ berbicara Saya tentang tanya kawin jujur. mengawin Dengar, saya tanya jujur. dengan Kalau perempuan, ya tidak. santai Itu dulu. perkawinan anak Santai domba. dulu, santai. Ini Itu kamu ini perkawinan emosi. anak domba, Kamu nih berbeda. kenapa? Kiamat, santai dulu. Kalau masuk ke perkawinan ruang anak domba, perjamuan, Dek. Kok maksa santai. banget sih? Masuk ruang perjamuan makan, apa yang dilakukan? Makan. Masuk ke ruang perjamuan minum. Saya tanya Ustadz Unggul, Nah, katanya itu beliau mah suka ditanya. asumsimu. Dengar dulu, dengar. Nah, Ustadz tadi Unggul kan udah monitor, dibilang, beliau suka ada tidak pertanyaan kawin pembanding mengawin katanya. sama seperti Ih, malaikat. santai Tadi dulu. kan udah dijawab. Sebentar dulu, saya mau Jadi nanya itu dulu. kawin Kita ada mengawin audiensi. Itu bicara tentang Ustadz Ung, relasi santai kasih. dulu. La haula wala jawab quwata kok. illa billah. Saya Ini jawab. kau ini Saya jawab belum dulu. ada pertanyaan. Belum. Ini pertanyaan, Loh, dengar. saya jawab, kamu Ustadz, kan asumsi di situ Belum kawin ada mengawin pertanyaan. Islam, La baca haula. perawan Belum. Ini juga. pertanyaannya, dengar. Ini Ustadz Unggul monitor. Izin, boleh jadi volunteer. Ustadz, kalau masuk ke ruang perjamuan Dikasih makan timer apa yang aja lah. dilakukan? Enggak, kan debat sama saya pakai timer.
Makan. Berani offline, buka open camp, berani. Saya siap, kami siapkan akomodasinya. Jakarta, kamu siapkan offline. Siap, saya bersedia debat. Dengar dulu, santai dulu. Dengar dulu. Ustaz, sebentar dulu, saya mau nanya dulu. La haula wala, santai dulu. Ustaz Unggul, kalau di ruang perjamuan makan apa yang dilakukan? Gak ada ilmunya. Ini Makan. Masuk ruang perjamuan minum apa yang dilakukan? Minum. Ruang perjamuan pesta apa yang dilakukan? Pesta. Ruang perjamuan dansa apa yang dilakukan? Kiamat, ruang perjamuan kawin apa yang dilakukan? perkawinan anak domba itu bersatunya antara Kristus. Makasih, balik lagi ke topik sekarang. Balik lagi ke topik. Bukan saya ngomong ya, Kiamat yang ngomong perkawinan. Perkawinan anak domba. Nah, di situ juga Bukan saya ngomong ya, Kiamat yang ngomong. Balik lagi. balik lagi. Dan Balik lagi. menyatu dengan Kiamat. para jemaat Woi. itu yang disebut sebagai Fokus. Woi, perkawinan ngomong anak terus domba. gereja. Jadi bukan pecah Mode lawan khotbah. kayak di Islam. Waduh pendeta. Udah, Perkawinan maju lagi ke konsepnya. sini. Ke sini lagi. Jadi perkawinan Kita anak ujian. dombanya La haula wala kamu quwata. tuh memaksakan. Fokus. Jangan Fokus. dipaksain dengan seperti ajaran Islam. Lo kau yang kau yang jawab bukan aku kok. Cocok loh. Kau yang jawab tadi. Saya jawabnya Perkawinan. domba itu Ya, dengan itu jemaat. dia. Bersatunya dengan jemaat. Ya itulah udah. Gereja. Ya udah kau yang jawab. Kenapa aku yang disalah? Aku nih dizolimi terus oleh Kristen. Disebut perkawinan itu gereja kecil. Kenapa? Karena ada Ini balik lagi ke sini. Balik lagi. Nggak, kamu La nggak ada haula wala ilmunya, quwata Dek. illa. Kalian berdua ribut sendiri. Gimana? Kalau ribut aku nggak bisa dengar satu-satu. Sekarang ujian kedua. Potong-potong kok. Ujian kedua. Matius 2, ini dari Yesus langsung ya. Matius 12. Berarti Lupa kamu lagi nggak saya. mampu tadi bantah. Bentar. Nomor Tadi yang ini. tubuh alamiah itu mana? Yesus bangkit itu pakai tubuh alamiah mana? Ya tadi di Lukas 24, ini daging, ini tulang, itu tubuh alamiah. Kata memang Paulus, orang bangkit tubuh itu rohani. memang pakai tubuh. Oke. Kemudian itu memang ada tubuhnya. Emang kamu kira Kalau rohani itu apa? apa? Rohani itu bicara tentang sifat rohani. Iya, justru itu yang ingin Yesus sampaikan di situ. Dengar, yang ingin Yesus demonstrasikan di situ, dia pegang ikan goreng, dia makan ikan goreng, di ini tanganku Loh, dipegang. emangnya Itu bukan di rohani, surganya- itu di surga kamu alamiah. nggak bisa La makan? haula wala quwata Katanya, illa billah. emangnya di surga kamu nggak bisa makan? Tubuh surgamu nggak bisa makan emangnya? Loh, memang Jawab. kita dibangkitkan itu tubuh semula. Nah, saya Buka, tanya, tubuh- Nah, buka buku berarti kitab tubuh Ar-Ruh. alamiah itu tubuh apa? Buku Tubuh- kitab Ar-Ruh. bedanya tubuh Ibnu Qayyim alamiah sama Al-Jauziyah. rohani apa? Kita akan Apa kembali bedanya? dengan tubuh kita yang awal. Sekarang tubuh rohani apa? Apa bedanya di dalam konsep Gak diskusi Anda? turun, nggak jelas di lari. Di gereja aja kalau mau monolog, ini diskusi. Tanya lagi dong. Ya silakan. Nanya apa? Boleh. Oh iya, silakan. Oke. Ini diskusi bukan gereja, monolog. Oke, gini. Ya silakan bang. Udah. Karena dia bilang kiamat itu betul. Itu yang dibangkitkan Yesus emang betul. Itu kan tubuh jasmani. Yang Tubuh sebenarnya rohani. Iya, tubuh rohani. Tapi Anda mau dengar? Anda mau ikut kiamat atau ikut Yesus dan Paulus? ya, aku ikut kiamat. Ya udah, suruh dia buat buku, ganti semua surat Paulus, ganti semua statement-statement Yesus, pakai ini firman kiamat. Paulus katakan 1 Korintus 15:44, baca, makanya baca Biblemu, baca. Gini, Yang ditaburkan itu tubuh alami. Sebentar, yang ditaburkan tubuh, saya bacakan lengkap ya, supaya soalnya itu dari 42 kalau tidak salah. Sebentar kita baca ya. Kita lihat. Kalian ini nggak tahu Bible sendiri, dasar. Alasan kenapa kalian berubah modenya jadi monolog kayak di gereja, karena kalian tahu kalian sedang terjebak di taring kangcan. 1 Korintus 15 ya. Bentar. Susah sekali nyari Bible nih. Bentar. Nah, Anda bisa baca, teman-teman sekalian, bisa baca dari nomor 42 harusnya ya, 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Paulus sedang menarasikan antara mati dan bangkit.
ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Oke, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara, kalau berdiam Lanjut ya. Maaf ya. Ada telepon. Oke. Yang ditaburkan dalam kehinaan, mati. Dibangkitkan dalam kemuliaan, dibangkitkan. Ditaburkan dalam kelemahan, mati. Dibangkitkan dalam kekuatan, kebangkitan. Yang ditaburkan itu adalah tubuh alamiah, tubuh kita. Alamiah nih tubuh, body tubuh, tahu punya volume, punya massa, digenggam, diraba. Dan yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Rohani, bukan tubuh yang digenggam. Roh. Ya, betul. Roh, tahu kamu tubuh roh. Kamu pernah Ya, lihat nggak betul. hologram? Orang hologram ada wajahnya, ada tangannya, tapi kau tidak bisa sentuh, tembus. Casper, tahu Ya, Casper? gini, Bang, betul. Dengar dulu. Jika ada tubuh alamiah, badan, ya kata Paulus, maka ada pula tubuh rohaniah. Tubuh roh, kelihatan, tapi tidak bisa ditembus. Lah, yang Yesus lakukan saat datang ke tempat the Last Supper, perjamuan terakhir sama murid-murid, apa yang saya katakan? Apakah Yesus ingin mendemonstrasikan tubuh alamiah ataukah tubuh rohaniah? Nah, Yesus lihatlah, rabalah, genggamlah. Sini, ini tanganku, ini kakiku. Kau jilat-jilatlah kakiku. Ini kakiku. Ini kau tidak percaya. Kalau kau tidak percaya juga, sini pecel lele. Mana pecel lele? Diambil ikannya, dimakan, masuk mulut, masuk perut. Kalau sudah di ujung nyari toilet Tuhanmu. Yesus ingin menunjukkan kalau itu tubuh alamiah, bukan tubuh rohani. Nah, sudah. Nah, karena yang dibangkitkan itu benar, yang dibangkitkan nggak dikatakan Paulus itu emang benar, itu adalah tubuh. Akhirnya dari tadi aku capek 4 kali saya ngulang. Kalian ini Tubuh dikasih rohani, pelajaran tetapi- gratis, di gereja nggak diajarkan begini, di sini diajarkan di Turun dia. bukan itu di dalam regulasi yang baru Kristen. Kalau sesuatu yang sudah diulang-ulang, dijawab lagi diulang-ulang, maka robot bekerja. Saya kan sudah Gini teman-teman, Bang Firman tuh, Bang 2 Firman. Januari Gini Bang Firman, 2026 gini Bang Firman. sudah mulai gini. berlaku virtual. Gini Ya. Bang. Gini Bang Firman. Itu kata si siapa tadi? Ya Kang Chan. Memang betul yang dibangkitkan itu adalah tubuh roh. Tetapi secara tubuh roh itu ada tubuh jasmani. Makanya betul kata Paulus dan si Yesus itu. Benar kata kiamat, benar. Masolang generasi aku di ini tadi di apa namanya? Ditombak. Nih tubuh. Nih, ini tubuh, ini baru tubuh ini rohani nih. Aduh. Sekarang ya itu selesai ya. Udah 4 kali kita ngurang-ngurang. Inilah kalian gak ngerti-ngerti Bible. Makanya baca Bible itu dibaca, jangan diketekin mulu. Baca Biblemu. Tanya seluruh dunia. Tanya seluruh Kristen di dunia. Tak ada yang mengatakan bahwa yang bangkit itu tubuh jasmani begini, nggak ada. Hanya si kiamat aja tadi ngarang-ngarang. Ya lanjut ya, lanjut. Sekarang ujiannya. Ujiannya, kita lanjut ujiannya. Kita lanjut ujian. Saya yang mudah dicerna. Gini ya. Sudah. Oh ini. Oke, dah. Nanti lanjut ya. Yang dikatakan Paulus sama Yesus itu benar kata si kiamat. Kiamat salah, kiamat membantah dia. Katanya tubuh jasmani. Kata kiamat tubuh jasmani. Kata Paulus tubuh rohani. Iya. Yang salah siapa, Paulus atau kiamat? Dengar. Yang bukan yang benar sekarang, yang salah. Saudara, dengar dulu. Kata kiamat tubuh jasmani, tapi kemuliaan. Kata Paulus tubuh rohani. Yang salah siapa, Paulus atau kiamat? Kan bingung kan? Makanya kau ini gini temanku, saudaraku. Walaupun itu temanmu, kalau salah ya salah. Kau akan bertentangan dengan seluruh Kristen di dunia. Salahnya di mana? Kata dia itu tubuh jasmani, kemuliaan. Disebutkan begitu. Tapi kata Paulus,
Kalau kau mau, kalau kau minta saya setuju denganmu, kita minta kayak lain, coret dulu tuh 1 Korintus 15:44, Lukas 20, coret dulu kata Yesus seperti malaikat. Coret. Lalu kita percaya, oh ya udah bangkit tubuh jasmani. Kata Paulus, yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Kata Yesus, yang bangkit itu seperti malaikat-malaikat, seperti malaikat, bukan seperti manusia. Makanya malaikat ketika bertemu dengan Abraham, dia mengambil rupa manusia, ya kan? Asalnya bukan, asalnya untouchable, tidak disentuh. Oke, selesai itu. Kita masuk contoh yang lebih mudah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Langsung dari mulut Yesus. Masih Yesus. Nah, sekarang kita masuk mulut Yesus. Anda buka Matius 12 nomor 39 bisa? Nah, apa saya satu, coba baca aja sih. Kau ini modal pasar. Terus kan gak ada Bible fisik gitu. Kalau saya terendam banjir itu waktu sini kan apa ini musim Kesian sekali. Oke, nggak apa-apa. Enggak, dia kena kita buka ya. Kena musibah. Nah, dia nggak minta tolong sama Yesus. Dia minta tolong sama Yesus. ikan tolong juga tapi kan reda juga itu. Oke, kata Yesus. Nah, saat itu Yesus didatangi, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Datang kepada Yesus, orang Taurat ahli Farisi. Guru, walaupun ini masalah sebetulnya. Guru, ya paman, kami ingin melihat suatu tanda. Tanda, tahu tanda kan? Tanda. Kalau kamu berenang, itu bukan tanda biasa. Kalau kamu jalan, itu bukan tanda biasa. Kamu masuk ke dalam rumah, keluar rumah, biasa. Makhluk rumah hidup, keluar bisa hidup, biasa. Tanda, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang miracle, keajaiban, sesuatu yang mukjizat. Oke, Guru, kami ingin melihat suatu tanda, mukjizat, keluar biasaan daripadamu. Lalu Yesus menjawab, tetapi jawabnya kepada mereka, apa kata Yesus? Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, menuntut sesuatu yang luar biasa, mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Tak akan diberikan kepada mereka. Gak akan diberikan tanda mukjizat itu. Kan bisa aja Yesus ngomong kan? Aku telah membuat air dari anggur. Aku telah membangkitkan Lazarus. Aku telah, apalagi sih? Membunuh 2000 babi. Membunuh 2000 babi. Oh, dasar parah. Mengutuk pohon ara. Ih, dasar kejam. Pohon ara tidak salah tuh. Kenapa tidak? Tapi ada satu tanda yang ingin di-deliver oleh Yesus. Apa? Kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Siapa Yunus? Yunus adalah nabi. Anda punya satu buku sendiri dalam Bible. Yunus hanya selembar setengah. Yunus, baca buku Yunus sedikit. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, maksudnya Yesus, akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kita baca buku Yunus. Kita cek buku Yunus. Ayo kita buka bareng-bareng buku Yunus. Saat itu Yunus diperintah oleh Tuhan. Yunus, ambillah risalah itu. Sampaikan risalah. Suruhlah bertobat kepada orang-orang di Niniwe. Suruh ke Niniwe. Tapi Yunus tidak melakukan itu. Dia malah pergi ke Yove. Dia melanggar perintah Tuhannya. Naik perahu. Dia merasa salah. Menurut keyakinan saat itu, kalau melanggar firman Tuhan, bisa terjadi bencana, masalah. Di perahu, cuaca gelap. Kayak di film. Yunus merasa betul, aku dalam masalah. Aku sedang berhadapan dengan menyalahi perintah Tuhan. Singkat, santai dulu. Lalu Yunus, singkat cerita, Yunus dilemparkan ke laut, dimakan oleh di dalam ikan, lalu nanti dilemparkan keluar. Saya tanya ke Pak Christian, Pak Christian, Anda tahu cerita Yunus? Dengar dulu, kau ini. Santai, ayo udah kiamat, kiamat. Saya tanya, ketika beraninya sama orang awam-awam.
Dikasih Hargailah dengan saudaramu pendapat. Kristen. Penipuan ini. Ya haula wala. Ya udah kau aja jawab. Kalau gitu kau aja jawab. Malah turunkan. Emang harus diturunkan juga. Harus tertib. Pak Christian, buka mute-nya. Kita cek, kita diskusi santai aja. Baik, Pak Christian, ketika Yunus dilemparkan ke laut, apakah Yunus hidup atau mati? Enggak, di buku Yunus, Anda tahu nggak di buku Yunus? Hidup atau mati? Hidup. Lalu dimakan oleh ikan. Singkat cerita, masuklah ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu hidup atau mati? Ya hidup namanya, nggak mati. Susah sekali jawab sederhana. Hidup. Ketika dilemparkan keluar lagi, hidup atau mati? Hidup. Nah itulah mukjizat. Kalau tapak Kristen benar. Kalau secara manusia, alamiah maksudnya, masuk ke laut, ombak dan lain-lain, mati. Nggak bisa hidup karena pengenalan insang. Masuk ke perut, dimakan oleh ikan, dimakan hancur. Tidak bisa bernapas, panas, vakum, nggak bisa. Bahkan Yunus disebutkan mau berdoa dalam perut ikan. Dia hidup, itulah mujizatnya hidup. Dilemparkan juga hidup. Pertanyaannya, kata Yesus, seperti Yunus, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yunus hidup, hidup, hidup. Saya tanya, kalau Yunus hidup seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Kalau Yunus hidup berarti Yesus hidup. Pintar. Jadi yang mengatakan Yesus mati 3 hari, dia tidak percaya pada Yesus. Yang mengatakan Yesus disalib, lalu mati 3 hari dan bangkit, itu tidak percaya pada Yesus, pengajaran Yesus. Dia sangat menolak Yesus. Percayalah pada Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Yesus hidup atau mati? Hidup. Kalau Yesus hidup, berarti dia tidak bangkit. Betul tidak? Bangkit, mati, bangkit. Kalau hidup, benar. Kalau hidup, bangkit, tidak bangkit. Kalau mati, bangkit. Kalau hidup, bangkit atau tidak? Kan bangkit itu hanya applicable pada orang mati, betul tidak? Nah, karena Yesus hidup, berarti dia tidak bangkit, betul tidak? Generasi. Kan tidak mati, kau bilang tadi hidup. Dengar, saya bacakan. Seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Yunus hidup, Yesus juga hidup. Masuk ke dalam perut ikan, Yunus hidup. Yesus masuk ke kuburan, hidup atau mati? Hidup. Pintar. Seperti Yunus, kata Yesus, seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Sama. Akhirnya pinter. Kristen printer di rumah Islam. Alhamdulillah. Seperti Memang udah pintar kian Enggak, Yesus hidup sampai sekarang. dikasih tahu Bible-nya itu dari Yesus itu. Ibu nolak Yesus. Yesus hidup Nolak sampai Yesus. sekarang, Anda akui. Bukan saya mengakui Yesus sendiri kok. Iya, maksudnya Seperti Yunus. Anda mau percaya sama Yesus tidak? Yesus hidup nggak sampai sekarang? Anda akui? Kata Yesus hidup. Ya, maksud saya tanya, Yesus hidup sampai sekarang nggak? Hidup sampai sekarang, kata Yesus juga sama. Udah beribu-ribu tahun dia hidup. Hitung aja sendiri. Punya kalkulator, hitung aja sendiri berapa ribu tahun. Nabi mau hidup nggak? Sama seperti Elia. Hidup. Nabi mau hidup nggak? La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu menyangka bahwa yang mati di jalan Allah itu mati. Apa kata? Bal ahya, padahal dia itu adalah hidup. Saya berani mengatakan hidup. Ada datanya dalam Quran. Sekarang dengar. Udah selesai itu. Nah, sekarang
Seperti Yunus, seperti Yunus, saudara hidup sudah saya jawab. Seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Yunus hidup, Yesus juga. Woi, saya baca lengkap ya. Sebab seperti Yunus, sebentar dulu saya baca dulu. Hargailah Yesusmu, hargailah Yesusmu. Dengar, sebab seperti Yunus, kata Yesus langsung dari mulut Yesus. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia, Yesus, tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yunus hidup, masuk ke laut hidup, dalam perut ikan hidup, bahkan berdoa dalam perut ikan, keluar hidup, 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 hidup. Saya tanya, Yesus ketika dalam kubur hidup atau mati? Ketika Yesus dikubur, Dalam rahim bumi. hidup Jadi tidak ada yang mati. dalam kubur. Dalam rahim bumi, iya. Kuburnya mati ketika dia Aku lempar juga kau ini ya. Yesus di dalam rahim bumi, di perut bumi, mati atau hidup? perut bumi. Kata Yesus seperti Yunus, demikian juga anak manusia di dalam rahim bumi. Yunus hidup, jadi Yesus dalam rahim bumi mati atau hidup? Hidup. Nah, pintar, jadi tidak ada yang mati. Nah, tidak ada yang mati ketika Pintar. Kalian pintar masuk ke room muslim. Assalamualaikum. Duh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda muslim atau Kristen, Pak? Ya. Oh, saya Kristen. Dengar. Mari kita membaca Yunus 2 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan begini. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Jadi Yunus Ya, itu mati. Mati dia. Yunus mati. Yakin? Mati. Anda mengatakan Yunus mati? Itu ayatnya. Yunus 2 ayat 2. Bisa nggak orang mati berdoa? Tengah-tengah dunia orang mati. Bisa nggak orang mati berdoa? Itu buktinya bisa kok. Karena apa? Karena Yunus sendiri berdoa. Di mana? Di mana? Di makin hancur. Ya, itu kan ganti ya. Ada orang mati berdoa. Biarkan aja lagi, ini kan lagi dia. Orang mati berdoa. Baru inilah pertama kalinya. Gini, ini statement pertama nih. Baik dari kekristenan, baik dari Yahudi, bahwa mengatakan Yunus dalam perut ikan itu mati, tapi bisa berdoa. Ini ajaran satu-satunya. Ada. Assalamualaikum. Gak ada yang lain, hanya beliau. Seluruh Kristen, seluruh Yahudi, kalau tahu kisah Nabi Yunus, semua orang tahu, seluruh dunia tahu. Yunus itu hidup, makanya berdoa. Jadi dia mati. Inilah kalian. Kang Chan, itu sudah menjadi komunis oponio doktorum. Sudah menjadi kesepakatan bahwa Yunus itu hidup. Hidup. Gak ada satupun Kristen yang mengatakan Yunus mati. Hanya orang ini, orang gila. Bisa nggak mati berdoa? Menurut Anda, Kang Chan, menurut Anda setelah mati itu sudah nggak bisa doa lagi? Kang Chan. Iya, Jadi Pak. ngapain kamu tadi bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Yunus, maksudnya Yunus. Gini, Anda di dalam perut ikan Yunus hidup atau mati? Orang yang mati Muhammad mati nggak? Di dalam perut ikan Yunus mati atau Muhammad tidak? mati atau tidak? Tapi kamu bilangnya masih hidup. Yunus. Sudah Nabi Muhammad sudah saya bahas tadi. Artinya gini. Yunus dalam perut ikan mati atau tidak? Mati itu secara jasmani, bukan secara roh. Mana ada mati secara jasmani? Mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Oke, roh dengan jasad, rohnya mati nggak? Tidak ada roh yang mati, karena mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Roh Anda mati tidak? Itu karena rohnya Apa tidak itu? mati. Apa? Yunus kan memiliki kesadaran untuk dapat berdoa.
Makanya Saya dikatakan, tanya, Yunus dari mati atau hidup di tengah-tengah dalam? dunia orang mati. Saya tanya, dari tengah-tengah dunia orang mati artinya dia sudah mati atau tidak? Tidak hidup. Seluruh Tidak, dunia dia mengatakan bilangnya Yunus itu logika hidup, rusak. dalam Bible juga hidup. Dari Ya Allah, ya Allah. Coba ya, coba. Kamu ketika kamu dikatakan kamu ada di tengah-tengah rumahmu, kamu artinya kamu di rumah atau tidak? Macet. Bentar, kita buka dulu Macet. datanya. Nah, dengar. Ibrani 5 nomor 7 Dari itu. tengah-tengah dunia orang mati, makanya di kekristenan ya, itu Yesus sebagai orang-orang manusia kudus dia itu berdoa. mendoakan. Yunus. Karena orang-orang Menyelamatkan orang dari mati maut. itu Ribut memiliki sekali. kesadaran, makanya orang-orang kudus itu turut mendoakan kita. Jadi kalau orang-orang Protestan mungkin belum paham. Ini ada Muhammad memberikan syafaat. Nah, kan didoakan Muhammad tuh Islam, betul nggak? Minta didoakan Muhammad. Manggil Muhammad, padahal Muhammad orang mati. Jadi jangan kamu itu menabrak akidah Islam. Ibrani 5 nomor 7. Yesus sebagai Kan manusia ini lagi berdoa menabrak yang akidah dapat Islam sebetulnya dari menyelamatkan tadi. dirinya. Apa sih orang? Oke. Maka atas penentuan, iya santai dulu, Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Oke. Betul. Jadi yang ayat ini, 17 nah, ya. baik. Jadi oke, Terus nomor pasal 17 betul. 2-nya baca. Pasal 2-nya. Pasal 2. Nah, ayat 1 sampai 2 baca. Pasal 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Nah, kalau berdoa hidup atau mati? Berdoa. Baca terus di bawahnya, di bawahnya. Dalam kesusahanku aku bersama pada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, kau dengarkan suaraku. Yang mati bisa bersuara tidak? Loh, bisa kurang kamu minta doa kepada Muhammad kok. Betul nggak? Tidak. Mati di mana? Coba tunjukkan kepada saya yang mati bisa bersuara. Berarti Muhammad nggak bisa mendoakanmu gitu loh. Jadi Yunus ini mendoakan dirinya sendiri tuh di tengah-tengah dunia orang mati. Nah, saya baca ya, dengar. Dengar. Saya baca ya. Saya baca ininya ya. Sebentar. Di tengah-tengah Baik, dunia baik. orang mati. Itu kan udah Saya jelas. buka datanya ya, bentar. Gini teman-teman sekalian, saya buka datanya. Jadi seluruh Kristen, seluruh dunia, bukannya Kristen semua, mau Kristen, datanya mau mana seluruh sebentar Kristen? dulu. Saya kasih datanya dulu, sebentar. Seluruh Kristen, seluruh Yahudi, ini catat buat teman-teman Kristen, Pak Pendeta, seluruh catat. Kata kiamat, Yunus mati di dalam perut ikan. Catat. Betul. Nah, mati. Oke. Tapi ya, santai. Nanti saya gini, ya santai dulu. Nah, hanya kata kiamat, seluruh Kristen, seluruh Yahudi, seluruh Muslim mengatakan bahwa Yunus itu hidup di dalam perutnya. Sekarang saya tunjukkan datanya. Menurut siapa Yunus bukan di dunia orang mati? Tunjukkan. Kasih datanya. Loh, saya minta datanya kok, kasih datanya. Kamu kan tadi bilang menurut semua. Dengar. Nah, kitab sabda ya, komentarnya. Inilah doa Yunus, mohon kelepasan dan dari kematian, bukan dan kematian. Ucapan syukurnya itu. Di dalam, iya baca. Iya siap. Di dalam perut ikan, ternyata iya Yunus masih. Nah, tapi dari apa? Dari kematian. Di dalam, saudara, ini data, kau minta data, saya kasih data. Di dalam perut ikan, ini ngomong terus. Ini datamu, kau minta data. Di dalam perut ikan, ternyata iya Yunus masih apa? Sudah ya. Bukan saya. Disebut di atas. Di atasnya kematian. Dari kematian. Bukan dan kematian, dari. Contoh. Kang Chan berdoa. Di depan ada badai. Kang Chan berdoa supaya berlepas dari kematian. Belum mati. Nah, di sana katakan di dalam perut ikan ternyata ia masih mati. Ini. Masih hidup. Nih, di dalam Alkitab Sabda, nih. Jangan Anda korupsi itu. Nih, Yunus 2 ya. Nih, saya bacakan lengkap nih. Inilah doa Yunus, mohon kelepasan dari apa? Dari kematian. Iya, bukan belum mati. Syukurnya sesudah itu di dalam ternyata ia masih hidup lalu berseru kepada Tuhan sekalipun bahwa dirinya secara psikis ia hidup atau mati?
Di dalam perut ikan ia masih hidup atau sudah mati? Sekalipun ia merasa Ini jawab dulu. Saudara, Anda ditanya nih. Anda sudah baca datanya, Anda ditanya. Di dalam perut ikan, ia masih hidup atau sudah mati? sudah mati. Sudah Di dalam makanya perut dia ikan dikatakan ternyata ia masih. dia dikatakan apa? Ia menjawab aku dari Kiamat, kenapa kau dusta? Kenapa kau bohong? aku berteriak. Kiamat, kenapa kau Jadi, bohong? Dia berteriaknya Kenapa kau bohong? Di Kiamat, dalam kitab suci. baca data di barusan. dalam kitab suci tertulisnya baca. dari Kiamat, baca. tengah-tengah dunia orang Iya. mati aku berteriak. Iya, di Bukan tengah-tengah di dunia orang mati itu bukan berarti dia mati. Dia ada di situ, tapi tidak mati. Di tengah-tengah perut ikan. Bukan. Iya, Kalimatnya kalau tidak gini, seperti itu. di tengah-tengah orang mabuk bukan berarti saya mabuk. Di Oh, tengah-tengah mabuk itu orang, mabuk di itu tengah-tengah udah orang sifat. bertato Itu bukan udah berarti saya sifat. bertato. Salah Anda. Di tengah salah. orang. Nah, sekarang Mabuk yang itu mengkonfirmasi sudah siapa? sifat. Bible. Nah. Kau ini ngomong, kau ngomong, saya ngomong, jadi bertumpuk, dengar loh. Tapi data Anda, di dalam perut ikan ternyata ia masih hidup atau sudah mati? Dikatakan gini, karena bicara tentang hidup, gini saudara, hidup Dibaca atau datanya. mati, Dah, itu bicara turun. tentang Nggak jelas kau subsistence. penipu. Loh, kok langsung dikik. Nggak ada, Kenapa, turut penipu aja. Kita Di dalam perut ikan ternyata ia Yunus masih hidup. Bukan hanya hidup, lalu berseru kepada Tuhan. Sekalipun ia merasa bahwa dirinya secara praktis sudah mati, Yunus 26. Dia merasakan sudah mati, tapi dia ternyata hidup. Maka dia berdoa, apa kata Yunus? Tuhan mendengar doanya dan menyelamatkannya. Hidup dia. Orang begini, kalau dia masuk, saya ditelan oleh dinosaurus. Nggak ada. oleh paus lah, oleh ikan paus. Saya merasa mati. Aku mati secara praktis, aku mati, aku ditelan oleh Paulus. Tapi ternyata dia hidup. Bahkan dia berdoa. Inilah tanda yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang ahli Taurat. Kepada mereka tidak diberikan tanda. Kalau mati bukan tanda biasa. Kalau mati ya biasalah, nggak ada tanda, nggak ada mukjizat, tidak ada yang luar biasa. Apa yang Yesus katakan? Tanda untukmu. Tak ada tanda lain yang akan diberikan. Tanda untukmu adalah seperti Yunus. Demikian juga anak manusia. Yunus hidup, masuk hidup, anak manusia juga hidup. Yunus hidup di dalam perut ikan, anak manusia juga hidup di dalam rahim bumi. Yunus nanti keluar dalam keadaan hidup, anak manusia juga hidup. Makanya kata anak manusia, ini daging, ini tulang, makan pecel lele. Hidup. Klarifikasikan, Chan. Berarti dia memberi tanda kepada orang-orang jahat. Siapa yang dimaksud orang-orang jahat soalnya Yesus itu? Iya, imam-imam Taurat di situ. Iya. Iya, berarti kiamat itu satu paham dengan orang-orang tahu alias Imam Yahudi yang punya perencanaan ingin memetongkan Nabi ya. Nah, satu jadi teman-teman, kalau Quran, kalian tidak percaya Quran. Saya berharap kalian bisa percaya Quran suatu kelak nanti lah gitu ya. Quran mengatakan wa ma qataluhu, tidaklah dibunuhnya, wa ma salabuhu, tidak pula disalibnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Dan orang yang berselisih paham ada dalam keraguan. Bahkan teksnya pun dibantah oleh dia. Orang dia hidup kok dibantah oleh dia. Seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Hidup. Yesus juga anak manusia. Hidup. Kedua, Lukas 20 tadi kata Yesus. Demikian dalam kebangkitan. Kata Yesus apa? Orang mati itu hanya sekali. Jadi tidak ada yang mati dua kali. Kalau Anda sudah bangkit, kata Yesus, Lukas 20. Kita buka datanya dengan lengkap ya. Supaya kita juga ingat. Lukas 20. Oh, ini ke Yunus lagi. Ntar, kita buka datanya. Teman-teman Kristen baca Bible-nya supaya bisa kalian salahkan nanti. Supaya kalian rubah kayak lain. Lukas 20. Nah, kata Yesus. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk ketika orang Saduki yang tadi tanya masalah perempuan punya 7 suami. Mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian di dunia yang lain itu. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati. Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab, kata Yesus, mereka tidak dapat
mati lagi. Jadi mati hanya sekali. Coba kita lihat manifestasinya. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, kalaulah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-murid, kalau dia ini adalah Tuhan, aku akan nanti disalib untuk menebus dosa Kristen, darahku untuk menebus dosa Kristen, dagingku untuk menebus dosa Kristen, aku nanti mati 3 hari, nggak pernah diajarkan ya. Aku mati 3 hari, lalu aku bangkit. Seharusnya Yesus itu dia show up, datanglah ke orang-orang, woi orang-orang Yahudi, woi orang-orang Imam Taurat, woi orang-orang, lihatlah aku nih Tuhan sudah bangkit. Dia tidak perlu takut lagi seperti dulu. Loh, kenapa? Karena kata Yesus, mereka tidak dapat mati lagi. Nggak perlu menyembunyikan lagi. Oh, Kang Chan, Yesus tidak menyatakan dirinya Tuhan. Karena kalau menyatakan dirinya Tuhan, dia akan dibunuh oleh orang Yahudi. Lah, sekarang sudah tidak bisa mati lagi. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Kalau orang sudah bangkit, nggak bisa mati lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Kata Kristen 40 hari. 40 hari dia tidak mau datang ke muka umum. Mendatang ke murid-muridnya di Emmaus. Dia tidak dikenali. Ngumpet dia. Ngumpet. Dia tidak pernah lagi datang ke sinagoge. Dia tidak pernah lagi datang ke Bait El. Dia tidak pernah datang. Harusnya datang ke alun-alun. Kalau ngapain sih? Kalau sini. Tombak aku tombak. Aku sudah anti rungkat. Anti rungkat. Nggak bisa tidak mati lagi. Tapi yang terjadi, Yesus sembunyi. Dia sembunyi. Kenapa dia sembunyi? Dia takut. Takut apa? Takut mati. Kalau dia takut mati, berarti dia belum mati. Kalau lagi mak mulut kau Kancang. Selamat pagi semuanya. Kancang, kalau lagi mak mulut kau. Saya mau Kalau lagi mak kalau banding Kancang. izin Matius 12:40 tadi ya. Kalau lagi mak mulut kau Kancang. Sepertinya izinnya jangan ke saya, tapi ke saudaramu itu. Iya, sebentar. Kau ini Saya. Kau Izin ini saya perempuan lelaki. tahta samping kanan saya, izin saya mau menanggapi. Tidak, mulut Kancang mak. Silap-silap dia perempuan. Gitu, maksudnya ya, Banci bukan dia. mulut, ya. Namanya mulut ya, sama-sama orangnya mulut dipakai. Iya, kalau lagi mulut mak. Namanya perbandingan ya. Namanya perbandingan. Silap-silap Kancang ini Perbandingan itu ada yang perempuan. sama, ada yang beda. Nama yang sama, namanya perbandingan ada yang sama, ada yang beda. Nah, di sini Matius 12 ayat 40. Hoi, Seperti bisa satu-satu oke, enggak? sudah? Seperti oke, di Satu-satu. samping saya sudah. Ya, nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa. bisa- Silakan. saya Silakan, dulu. silakan. Silakan Kancang Ya, sama izin. kalau Rolaf ini. Ya, Mulut kau jangan mak Pak Kancang. Nanti orang pikir kau perempuan. saya sekarang ini lagi out of the box. Iya. Biasanya saya tentang hewan, perilaku manusia ke hewan. Mat Ini Paulus mau satu-satu. sesuai dalil saja. Takut orang pikir Kancang ini perempuan. Mulut dia mak. Seorang generasi. Sampai Selang generasi. kalau Seorang bicara tuh santai. Waduh, satu-satu dulu Satu-satu lah. lah. Kau tak punya adab, Ada kau menyerang edukasi. personal Satu-satu branding. Iya, mulut dia mak. Iya, Orang- kalau kamu dan Somor turun aja, nggak ada data kau. Seorang Santai generasi. dia. Tidak, masalahnya mulut Kancang nih macam mak itulah aku. Suruh Ini dia mulut saya santai. baru begini, Nanti Bang. orang- Mulut saya baru pikir begini. kau Coba kau lihat perempuan. mulut Yesus. Matius pasal 23 satu pasal. Apa kata Yesus? Nah, Celakalah mak kau, lagi kan. celakalah kalian, hanyalah Nah, kalian, betul kan kalian kata kafir, saya. munafik, bodoh, buta, ular budak, keterangan ular budak. Itu mulut Nah, Yesus. betul kan kata saya mulut Kalau saya kembali ke hewan gimana? Nanti saya kembali ke hewan lagi. betul kan kata saya Oke, mulut Matius mak 12 dulu. Kancang nih. Matius 12:40. Seperti Yunus tinggal. Malu dia, malu. Aduh. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi. Ya, di sini perbandingannya atau persamaannya di sini soal 3 hari 3 malamnya. Oke. Bukan soal hidup atau matinya. Itu Oh, yang gitu. saya tangkap di sini. Oke, siap. Kita belajar ya. Kita belajar. Tenang Kancang, Iya, santai siap. santai, Iya, jangan santai. mak. Iya, santai. Saya lakukan santai.
Jadi bagaimana? Kalau Pak sebentar, Pak Etikus kalau misalnya nggak bisa diam, nanti Anda diturunkan moderator loh. Santai dulu. Tidak. Nah, disuruh jadi yang dimaksud santai dulu. Oke. Pak Karol mengajukan itu ajuan yang bagus, pembelaan yang bagus, dan kita hargai itu daripada ngomong nggak jelas. Nah, maksudnya Kang Chan bukan hidup dan mati. Maksudnya Kang Chan itu masalah timing, waktu. Oke, kita urai sekarang waktunya. Oke, kita urai waktunya. Pak Karol, hari apa Yesus disalib? Pak Karol. Kero, hari disalib. hari Jumat. Jumat Agung. Boleh Jumat Agung kan? Ya. Jumat Agung. Markus mengatakan disalib jam 9. Yohanes dikatakan setengah 12 baru dia berpersiapkan. Gak apa-apa, silahkanlah. Ambil mau yang mana aja, nggak jelas. Tapi hari Jumat. Sebentar dulu, Markus. Itu kata kau. Turun aja, Otikus. Nggak jelas kau ini. Turun aja. Turun aja. Malu, Mama. Nggak bisa menjelaskan kalau kau ngomong. Ah, gitu bagus. Nah, Jangan itu kus. Jumat Agung, Yesus disalib. Mau jam 9 kek, mau jam setengah 12 kek, mau sore kek. Dia buru-buru disalibkan. Betul kan? Buru-buru disalibkan. Tapi di waktu yang bersamaan, tidak lama setelah itu, dia pun buru-buru diturunkan. Kenapa buru-buru diturunkan? Karena menjelang Sabat. Yaumus Sabat, hari Sabat. Kenapa? Karena di dalam buku Ulangan dikatakan tidak boleh ada yang disalibkan ketika hari Sabtu, hari Sabat, nggak boleh. Dan dalam sistem waktu orang Yahudi seperti Islam, pergantian itu ada pada ketika matahari terbenam, sore atau maghrib kita kenal, sore hari. Ketika sore hari kita berhenti berpuasa karena sudah masuk hari yang baru. Oke, jadi menjelang hari Sabat, buru-buru diturunkan, buru-buru dinaikkan, buru-buru diturunkan, sehingga kakinya pun tidak dipatahkan, buru-buru, lalu dikasih kain lenan, terus dikasih rempah-rempah buat menyembuhkan. buru-buru. Nah, kita sekarang hitung seperti Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam. Ingat, 3 hari 3 malam. Coba kita hitung sekarang. Yesus Jumat sore disalib, masuk ke dalam kuburan, perut bumi, rahim bumi. Malam apa? Pak Karol, buka mute-nya. Pak Karol. Jadi berapa hari lagi sekarang? Malam sekarang santai dulu. Masuk ke dalam perut rahim bumi dari Jumat malam Sabtu, 1 malam. Sabtu siang seharusnya masih ada di rahim bumi. 1 hari. Malam Minggu masih harus nyap di perut bumi. Minggu malam. Malam Sabtu, malam Minggu. Nah, menjelang pagi hari, Maria Magdalena masuk ke dalam kuburan dan tidak menemukan Yesus. Mayat Tuhan hilang. Mayat Tuhan hilang. 2 malam, 1 hari. 2 malam, 1 hari. Apa kata Yesus tadi? 3 malam, 3 hari. Pertanyaan saya. Seperti Yunus tidak? Yunus 3 hari 3 malam. Yesus 2 malam 1 hari. Terdengar seperti Yunus, terdengar tidak seperti Yunus. Saya ulang. Jumat malam Sabtu, malam pertama. Siang hari, hari pertama. Sabtu malam Minggu, malam kedua. Minggu menjelang pagi, Maria Magdalena masuk ke kuburan, mayat Tuhan hilang. Hilang, tidak ketemu. Terdengar 3 hari 3 malam? Tidak, cuman 2 malam 1 hari. Bukan waktu, tetapi tanda, sign, mukjizat, tanda. Guru, berikanlah tanda kepada kami. Aku tidak akan memberikan tanda keluar biasaan, mukjizat seperti air dirubah jadi anggur. Bukan airnya, bukan anggurnya, tapi perubahannya. Aku tidak memberikan tanda seperti Lazarus dibangkitkan. Bukan matinya Lazarus, bukan tapi kebangkitannya. Mukjizat seperti babi dibunuh 2000 babi, dimasukin roh, seperti dikutuklah pohon ara,
Sign, tanda, tanda itulah luar biasaan, itulah kehebatan, itulah yang diharapkan oleh orang imam-imam Taurat. Apa tandanya? Bukan hari, tetapi hidup di dalam perut ikan. Jika Yunus hidup, maka Yesus juga hidup. Dan kalau orang hidup, dia tidak akan pernah bangkit. Bible kalian, bukan Quran, bukan hadis, Bible kalian. Yang sebut kalian kesaksian kan? Kesaksian dari Bible kalian mengatakan kalau Yesus tidak mati, Yesus hidup. Konsekuensinya apa, Kang Chan? Terus kalau Yesus terbangkit, apa konsekuensinya, Kang Chan? Baca Paulus. Bapak kalian, baca Paulus. 1 Korintus pasal 15, nomor 14. Apa kata Paulus? Baca Paulus. Inilah kenapa kalian tidak pernah ridho kalau Yesus ini tidak pernah mati. Baca kata Paulus. 1 Korintus 15 nomor 14. Jika seandainya Kristus tidak bangkit, apa konsekuensinya? Maka sia-sialah. Saya ulang. Maka sia-sialah pemberitaan kami. Tambah lagi konsekuensinya. Bukan hanya sia-sia pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lalu ketika ada Kristen Yesus turun ke dunia orang mati, gimana tuh? Yesus turun ke dunia orang mati itu. Gimana? Ada ayat Yesus tentang Yesus turun ke dunia orang mati dan menginjili orang mati itu. Inilah yang ingin disampaikan oleh Quran yang ayatnya tadi saya baca berulang-ulang. Ketika Quran mengatakan wa qaulihim, mereka orang-orang Yahudi itu berkata, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka menyangka mereka sudah membunuh Isa al-Masih Rasulullah, utusan Allah. Allah mengatakan, wa ma qataluhu, di kepala kita yang sedang dibicarakan adalah Nabi Isa, hanya satu orang, Nabi Isa, Yesus anak Maria. Wa ma qataluhu, tidak dibunuhnya Nabi Isa, Yesus di kepala kita. Wa ma shalabuhu, tidak pula disalibnya Yesus atau Nabi Isa. Tetapi masuk frase berikutnya, walakin syubbihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan bagi mereka. Maka di kepala kita sudah tidak hanya ada satu Yesus, banyak Yesus, banyak Kristus, dan itu dikonfirmasi oleh Bible Anda. Matius 24, kata Yesus anak Maria, waspadalah, jangan ada yang menyesatkan, sebab penyesat itu akan menggunakan namaku. Siapa namanya? Yakobus? Bukan. Matius? Bukan. Namanya Yesus. Dan menggunakan dan mengaku Mesias, mengaku Kristus. Maka kata anak Maria, Matius 24 nomor 23, jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Lalu siapa Kang Chan yang mati? Dengar, siapa Kang Chan yang mati? Baca Biblemu, termaktub dalam Biblemu. Insya Allah termaktub dalam Biblemu. Anda buka Ulangan 27 nomor 25. Nubuatan itu ada di sana. Terkutuklah orang yang menerima suap dan hendak membunuh orang yang benar, hendak menyerahkan untuk membunuh orang yang benar, dan semua orang harus berkata amin. Jadi Galatia, sebentar dulu, saya jawab dulu. Galatia pasal 3, sebentar. Galatia pasal 3 nomor 13. Apa Galatia nomor 13? Bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saya tanya kepada Pak Karol, siapa orang yang terkutuk dan dia menerima suap dari Matius sampai Wahyu? Siapa? Yudas. Makanya Yudas dibisiki oleh iblis. Yohanes pasal 30 paragraf terakhir, Yudas dibisiki oleh iblis saat iblis tidak bisa menyentuh tuannya di Lukas pasal 4. Saat iblis tidak bisa menyentuh guru mereka di Lukas pasal 4. Iblis mundur ketika ujian kan? Jadi sebenarnya Yesus tidak pernah menginjili orang mati gitu. Tidak ada menginjili orang mati. Ngapain menginjili orang mati? Makanya kata Paulus apa? Jika tidak ada kebangkitan, seandainya tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Seluruh tulisan Paulus itu sia-sia. 13 surat Paulus, 27 buku itu sia-sia semuanya. Coba baca 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Baca.
Jika tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Tidak ada yang begitu-begituan. Sia-sia, palsu. Bukan kata saya, kata Yesus. Buka bacanya. Bukan hanya pemberitaan Paulus. Sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Mati Kristen. Bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari literatur di luar Kristen, langsung dari Bible Anda sendiri, Pak. Dari Bible Bapak. Kalian tidak baca Bible, kalian hanya doktrin. Baca Biblemu, Pak. Di 1 Petrus 3, 18, 19. Sia-sia, Pak. Kata Paulus, sia-sia. Ke roh-roh. Pak, sia-sia kata Paulus. Kata Paulus, jika tidak ada kebangkitan, sia-sia semua pemberitaan kami. Seluruh pemberitaan Paulus sia-sia. Bapak bakar 13 surat Paulus, masukkan ke tong sampah yang di situ ada Tritunggal dan Hypostatic Union, Duinatur Edis. Tong sampah yang sama, kata Paulus. Jika 1 Korintus 15:14, lebih baca dulu Bible. Jika seandainya tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Bukan hanya itu, sia-sialah kepercayaan kalian. Buang tuh surat-surat Paulus, 13 surat Paulus. Ke tong sampah yang sama yang dibuangnya Tritunggal di situ oleh Edis. Ada di tulisan Petrus nih, 1 Petrus 4 ayat 6. Karena itulah Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Sia-sia, Pak. Sia-sia, kata Paulus. Kalau selama tidak ada kebangkitan, sia-sia itu, Pak. Sia-sia pemberitaan kami. Seandainya Yesus dia BAB di dunia orang mati, sia-sia. Bapak tidak dengar saya. Sia-sia pemberitaan kami. Jangankan misalnya dia salto di antara orang di dunia orang mati, dia gym di dunia orang mati, dia main bowling di dunia orang mati. Sia-sia pemberitaan kami, Pak. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Paulus. Botak. Itulah kan. Tak ada gunanya, Kang Jan. Tak ada gunanya. Gak ada gunanya, Pak. Jadi Petrus sama Paulus berlawanan atau bersejajar? Gimana, Petrus sama Pak? Paulus. Iya, sia-sia, Petrus sama Pak, Paulus. semuanya. Loh, justru berlawanan itulah yang ingin disampaikan oleh Quran. Tadi saya katakan wa innal ladzina ikhtalafu fih, dan sesungguhnya pakai inna tuh, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham di dalam peristiwa itu fihi, di dalam peristiwa Yesus, peristiwa itu la fi syakkim minhu, mereka ada dalam keraguan. Berselisih paham itu menunjukkan itu bukan dari Quran, bukan dari Tuhan. Allah sudah memberikan penegasan kepada kita. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Walau kana, ini standarnya. Kalau kalian tidak sepakat, kalian boleh ajukan. Semua orang sepakat. Walau kana min indi ghairillah, jika ini bukan datang dari sisi Allah, jika ini bukan dari sisi Tuhan, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kamu akan menemukan pertentangan yang sangat banyak. Bukti adalah pertentangan bahwa ini bukan dari Tuhan. Sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia. Kristen. Bisa enggak? Oh iya, silakan Pak. Tak ada guna. Ada guna. Silakan Pak. Jadi gini Kang Chan. Yang pertama saya ingin kasih tahu aja karena kamu teman diskusi. Kalau kita bicara tentang Tuhan harus hati-hati bicara ya, jangan terlalu kebablasan menghujatnya, itu satu. Nah yang kedua, iya sebentar. Nah ada menghujat, tenang aja. Saya percayain Bible. Nah, iya, silakan. Saya percaya, iya. Kak, saya percaya kamu baca Alkitab. Maksud saya begini, kalaupun kamu baca Alkitab, jangan kita putar balikan. Itu maksud saya. Itu satu. Mana ada saya putar balikan? Iya. Saya runut baca. Iya, saya ngerti. Aku ini dizalimi terus oleh Pak Jospen, mentang-mentang aku ganteng. Maksud saya begini Kang Cang. Saya hanya kasih tahu aja. Karena saya nggak ada urusan dengan itu. Cuman maksud saya hanya kasih tahu aja. Karena saya sebagai yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan saya hanya mempercaya aja. Karena saya tahu betapa besar kuasa Tuhan terhadap hidup seseorang. Ya, itu satu. Yang kedua, mengenai matinya Yesus. Saya kasih tahu kronologinya. Di dalam tradisi Yahudi, satu hari itu satu hari 24 jam itu mulai dari maghrib sampai maghrib.
Jadi misalnya kalau Yesus 12 jam. Kamu nggak bisa hitung. Maksud 1 hari 12 jam itu hari terang dengan hari gelap. Nah, betul. Nah, iya. Tapi jangan bilang 24 jam dong. 12 jam. Makanya ketika di Markus dikatakan ketika Yesus disalib jam 9 itu disebutkan dalam KJV. Anda suka buka KJV kan? The third hour. Jam ketiga. 12 jam. Tadi Pak Jospen benar. Maksudnya ada jam terang, ada jam malam. Itu sistem Yahudi. Betul. Iya. Tapi jangan bilang 24 jam, 12 jam, Junto 12 jam. Maksud saya begini, arti maksud saya 12 jam, maksud saya 1 hari itu bukan maksud 1 hari siang, bukan maksud saya. Tapi maksud saya 1 hari edisi sekarang, maksud saya 24 Oh iya, jam, sekarang 24 jam ya. Iya. Maksud saya 24 jam versi Yahudi itu mulai dari maghrib sampai maghrib. 1 hari lah gitu ya, jangan 24 jam, 1 hari aja. Maksud, saya nggak mau pakai hari lah dulu. Dan nanti kalau Memang pakai hari kok. 12 jam kok. Bukan itu diksi yang Pak Jospen, itu diksi yang Yesus katakan. Iya. 3 hari 3 malam seperti Yunus. Iya, ngerti ya. Iya, maksud saya begini. Tapi Pak Jospen merubah standarnya, nggak boleh. Kalau Pak Jospen merubah standarnya, nanti diskusi kita tidak punya patokan. Kata Yesus 3 hari 3 malam. Iya, dengarkan dulu Kang Chan. 1 hari 1 malam 24 jam itu. Nah, itu benar. Itu lagi dari situ. Maksud saya begini Kang Chan. 1 hari 1 malam 24 jam dalam tradisi Yahudi itu mulai maghrib sampai maghrib. Betul nggak? 12 jam. Aduh. Kalau kau bilang 24 jam, salah berarti Bible. Nanti Markus mengatakan the third hour, kira-kira jam setengah 12 kata Yohanes. Salah semua jadinya. Dengarkan dulu, yang dimaksud sama Markus itu 12 jam hari siang, 12 jam versi siang, ngerti nggak? Siang, iya betul. Iya, siang. Aduh, memang. Jadi nggak ada 24, cuma 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 1, 2, balik lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, bedanya 1, 2, 3, 4 sampai 12 awal itu siang. 1, 2, 4, 3 itu malam. Gitu. Susah sekali. Iya, maksud dengar. Maksud saya begini Kang Chan. 24 jam versi Yahudi itu mulai dari maghrib sampai maghrib. Betul kan? Dari maghrib sampai maghrib, siang, nanti sore, maghrib lagi, maghrib, malam, subuh, pagi, lalu siang, maghrib lagi. Ya betul. Nah, itu kita harus sepakat di situ dulu. Ya, nah ingat. Nah di situ maksud saya. Nah, jadi waktu Yesus ditangkap itu kan hari malam hari. Ya lanjut. Iya, maksud saya begini. Lanjut ya, ada paket, lanjut aja. Ada yang nyela ini. Enggak, lanjut aja, saya pakai headset denger kok. Iya, saya ngerti. Iya, kamu dengar, cuma ada yang nyela tadi. Nah, lihat. Turunin aja dulu dia kalau enggak menjadi malas aku. Nah, dengarkan. Maksud saya, Yesus ditangkap Kamis malam kan? Apa? Kamis malam. Ya? Iya. Ditangkap di Taman Getsemani, ya, Kamis malam. Ditangkap Kamis malam, di sidang tengah malam, buru-buru sidang tengah malam. Buru-buru, betul itu betul. Sidang tengah malam. Betul. Turun aja dulu si Tuman ini, si Turiman ini. Jadi malas awak ngomong. Begini maksud saya. Kalau dalam Indonesia atau sekarang penanggalan sekarang disebut Kamis malam. Padahal itu sudah masuk hari Jumat kalau menurut Yahudi kan? Iya, betul. Iya kan? Udah Yahudi itu maksud penanggalan hari Yahudi itu udah masuk hari Jumat. Iya, betul. Iya kan? Bukan masuk hari Kamis itu kan? Iya, betul. 3 kali itu betul. Ya, ini si Tuman ini suka ribut itu maksud saya. Enggak ngomong. Udah dibetulin 3 kali. Dia. Nah, maksud saya itu 1 hari. Jadi mulai dari hari Jumat dia sudah ditangkap. Nah, ingat itu udah termasuk 1 hari sampai maghrib. Pada saat jam 3. Oh, Pak Jospen mau itu di counting juga, dihitung juga. Iyalah, 1 hari. Mas sholat, lihat statement Yesus.
seperti Yunus di dalam perut ikan. Iya. Jadi sebentar dulu. Begitu juga anak manusia ada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Yang diadres oleh Yesus di rahim bumi atau di Taman Getsemani? Begini, dengarkan. Sebentar. Dengarkan. Maksud saya begini. Pada waktu di Taman Getsemani dia ditangkap, itu Tidak dihitung, belum dihitung. Iya, aduh. Dengarkan dulu baru bantah. Chan. Itu maksud saya. Itu mau disidang itu. Aduh, si Tuman ini turunkan dulu si Tuman ini sih. Tuman itu Tuhan manusia, Tuman. Ini Pastor Iman beliau, dosen kita, ayahanda kita. Udah, lanjut lagi coba Pak Jospen. Maksud saya begini, dari malam itu sampai Jumat sore sampai maghrib itu terhitung 1 hari itu kan? Ya enggak lah. Oh iya. Nah, terus? Ya iyalah. Nah, Iya 1 hari. Nah, pada saat Yesus mati jam 3 sore, itu sudah masuk hari Jumat kan? Itu Jumat lah. Nah, iya. Nah, maksud saya itulah penanggalan Yahudi 1 hari. Tahu. Nah, Bukan itu yang ditanya. Yuk Matius 12 berapa tadi? 36. Nanti setelah saya terangkan baru kamu bantah. Itu 1 hari. Nah, kemudian memasuki hari Sabat 1 hari 1 malam dari maghrib sampai ke maghrib, ya kan? Nah, pada saat maghrib Sabtu maghrib itu. Sebentar dulu Pak Jospen, dengar dulu. Ya. Jumat itu, hari Jumat, Yesus ada di rahim bumi tidak? Dalam kematian jam 3. Bukan itu yang saya tanya. Yesus ada di rahim bumi tidak? Tapi saya sebentar. Belum. Dia masih digantung. Sore, dengar dulu. Sore dia masih digantung. Belum. Sore masih digantung. Pada asar. Pak Jospen dengar dulu. Pada asar masih digantung. Oke, tak ada yang tahu dia mati atau tidak kecuali hanya klaim. Tak ada, jauh. Dia masih digantung. Dia buru-buru dinaikkan, buru-buru diturunkan. Kenapa buru-buru diturunkan? Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa buru-buru diturunkan? Karena menjelang hari Sabtu. Hari Sabat. Karena hari Sabat tidak boleh menurut buku Ulangan, tidak boleh menggantungkan pada hari Sabat. Diturunkan sore hari. Apakah sudah masuk ke rahim bumi atau belum? Sebelum Sabat sudah masuk ke rahim bumi. Artinya, dia sudah masuk. Ya udah, saya kasih pur. Jumat masuk aja rahim bumi. Iya, maksudnya dengarkan. Jumat masuk rahim bumi. Udah, sekarang Jumat masuk. Saya masukin aja lah. Kasihan panjang. Jumat rahim bumi. Sekarang Yesus di rahim bumi Jumat. Padahal nggak Jumat, teman-teman. Malam Sabtu. Kayak nggak apa-apa. Siang itu 3 hari 3 malam. Tunggu dulu, Kang Chan. Tunggu dulu. Godaan pagi ini. Ya, dengarkan. Maksud saya 1 jam sebelum tutup Sabat, 1 jam sebelum maghrib, entah itu 1 jam, entah setengah jam sebelum tutup Sabat, entah 1,5 jam sebelum maghrib Sabat, itu udah masuk ke dalam kubur, itu maksud saya, ya kan? Terserahlah, masukin, jangan ke 1 jam, dari pagi aja masuk kubur sekalian lah. Enggak. Setengah dihitung aja udah Jumat sekalian dihitung. Nah, sekarang kita hitung mulai. Kita bisa hitung mulai. Bisa mulai hitung? Karena buru-buru. Bisa mulai hitung nggak? Iya. Nah, sekarang hitung. Jumat dihitung. Iya, kata Yesus 3 hari 3 malam. Kata Yesus. Nah, sekarang Jumat siang seharusnya tidak ada, tapi dia masukin. Enggak apa-apa. 1 hari. Jumat malam, malam Sabtu 1 malam. Sabtu siang hari kedua. Jangan. Maksud saya. Jangan lagi. Sebentar dulu. La haula wala quwata illa. Dengar dulu. Jangan dulu potong. Cicing heula atuh. Suka gitu dia ke saya. Begitu dia ke saya. Jumat siang ini sebetulnya nggak dihitung. Karena tadi dia bilang setengah jam. Itu udah sore. Udah nggak apa-apa, dihitung aja. Anggap aja dari pagi hari dia masuk kuburan lah. Masuk kuburan. Disidang di kuburan. Disalib di kuburan. Masuk kuburan dulu. Ya udah, bentar dulu. Jumat hari pertama. Malam Sabtu, malam pertama. Sabtu, hari kedua. Malam Minggu kan? Malam kedua. Malam kedua. Menjelang pagi, berarti belum siang.
Maria Magdalena masuk ke dalam kuburan, mayat Tuhan hilang. Tidak temu. Pertanyaan saya sekarang, dengar dulu. Pertanyaan sekarang. Ini 3 hari 3 malam. Aduh, ini anak-anak benar dulu ya. Kalau itu nggak apa-apa gangguan asasi, bukan si Turi ini ya, siapa namanya ini si Kamu punya dendam mana Iman? Bos Pan. Dengar. si Turman itu Pak Jaspain dengar. Jumat dihitung walaupun tidak dihitung. Oke lah, Jumat hari 1. Malam Jumat hari 1. Malam Sabtu 1 malam 1 hari. Sabtu siang 2 hari. Sabtu malam Minggu 2 malam. Menjelang pagi hari, belum pagi, menjelang pagi hari, Maria Magdalena datang dan mayat Tuhan tidak ditemukan, hilang. Pertanyaan saya, ini terlihat 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam? Nah, maksud saya gini. Bukan itu, jawab dulu. Ya, ini terlihat 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam? Dengarkan, iya, saya jawab, tapi kamu diam dulu. Kamu jawab. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan. Dengarkan. Kalau menurut perhitungan penanggalan hari kalender sekarang itu tidak masuk, termasuk 2 Bukan hari sekarang Yahudi. Saya tidak bawa standar sekarang Yahudi. Tadi saya bawa Yahudi. Dengarkan dulu, baru kau bantah. Penjelasannya itu dengarkan dulu baru kau bantah. Maksud saya begini, Kang Chan. Kita menghitung kalau tradisi Yahudi itu dari maghrib ke maghrib itu udah termasuk 1 hari. Walaupun dia masuk ke dalam kubur setengah jam sebelum Sabat, itu sudah termasuk 1 hari, Kang Kan Chan. sudah tadi dimasukkan sama saya tadi di pur. Tadi saya sudah masukkan itu. Tetap dengar. Maksud saya begini, Kang Chan. Begini, dengarkan baik-baik. Dari maghrib sampai maghrib Jumat itu masuk 1 hari, maksudnya 24 jam 1 hari, itu maksud saya. Jangan dulu 12 jam kau hitung. Itu masuk 24 jam 1 hari. Jadi ketika seseorang masuk setengah jam pun itu terhitung 1 hari. 24 Saya jam. sudah pur tadi, jangankan setengah jam, 12 jam saya masukin tadi dari pagi aja. Dari pagi Yesus sudah di rahim bumi, ditangkap di rahim bumi, disidang di rahim bumi, disalib. Begini. Udah masuk itu, nggak usah bawa-bawa itu lagi. Jospan ini nggak paham Jospan ini. Saya kan udah masukkan itu Pak Jospan. Turman ini sih. Jadi Jospan, kalau di Markus Diam dulu si Turman itu. Matikan dulu itu. Markus Turunkan dulu itu. 15:25 hari jam 9. Dia disalibkan, Jospan. Gimana saudaraku nih? Inilah teman-teman, inilah cara kalian Kristen. Kalian tidak baca Bible kalian. Gak baca Bible kalian. Baca Biblemu, baca. Lihatlah statement Yesus, seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Seperti Yunus, hidup kan? Seperti Yunus, tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kata. Tapi bukan waktunya yang ingin di-attach oleh Yesus. Tanda. Karena orang-orang ahli Taurat itu mengatakan, berapa lama kau di rahim bumi? Enggak. Berapa hari, berapa malam kau di rahim bumi? Bukan. Yang ingin ditanyakan, guru, ya paman, apa tanda darimu? Tanda. Sesuatu yang mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Tanda. Apa tanda itu? Sign, kode. Tanda. Apa tanda itu? Yunus masuk ke dalam laut hidup, masuk ke perut hidup. Wama qataluhu wama sholabuhu, dia hidup. Dan itu berlanjut sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun nggak tahu berapa lah. Sampai Paulus ditangkap, orang-orang bukti kalau ini masih ikhtilafan, berselisih paham. Orang Yahudi masih menyimpan kepada Paulus. Datanglah mereka ke Paulus padahal lagi di penjara. Aku mau ketemu Paulus, pura-pura mereka. Aku mau mendakwa Paulus, pura-pura mereka mendakwa. Tapi orang-orang Romawi punya sistem. Gak bisa kau main dakwa. Tidak ada di sini. Sebelum mendakwa, kau harus dihadapkan langsung dengan orang yang bersangkutan. Dihadapkanlah Paulus dengan orang-orang Yahudi yang masih menyimpan ikhtilafan, perselisihan paham. Lalu kisah para rasul, buku Lukas menceritakan. Nomor pasal 25 menceritakan
di dalam nomor 19. Ketika dihadapkan, orang-orang Yahudi itu bukan mendakwa, mereka malah berselisih paham dengan Paulus. Ngoceh kayak gini. Berselisih seperti kita, berselisih paham dan tentang dua hal, tentang agama dan tentang Yesus yang telah mati. Padahal Paulus dan Paulus mengatakan dengan pasti, begitu, dengan pasti bahwa Yesus hidup, tidak bangkit. Itu Kang Chan, itu namanya gelar perkara, Bang Chan. Gelar perkara itu. Gelar perkara. Beliau nih ahli hukum, beliau nih mantap. Ini baru beliau dosen kita, ayah kita hadir, luar biasa, keren. Bayangkan Yesus malam Jumat ditangkap, buru-buru datang ke Pilatus. Pilatus, ini nih, kata Pilatus, nggak ada urusan denganku. Datang ke Herodes, ini nih, nggak ada urusan denganku, kata Herodes. Balik lagi ke Pilatus, ini gimana nih? Bukan urusanku, itu urusan kalian. dikejar oleh semalaman di sidang tengah malam, buru-buru. Kenapa? Karena tahu Paskah, hari Sabat menjelang, hari Sabat akan menyambut pesta. Sampai kira-kira setengah 12, lalu mulailah, inilah rajamu, kata Paulus, kata orang-orang sini, apa namanya tuh, provokator. salibkan dia. Buru-buru. Ini besok mau hari Sabat nih, bentar lagi, bukan besok, beberapa jam lagi hari Sabat. Dipoyong, disiksa, disuruh bawa apa tuh namanya, salib, menuju apa tuh namanya, jalur itu gang gang menuju Bukit Golgota. Langsung buru-buru disalibkan menjelang udah sore. Ini udah di tengah-tengah dia mau. Ternyata kakinya tidak diremukkan. Alhamdulillah tidak diremukkan. Buru-buru. Ini kayaknya udah lemes nih. Lemes kayaknya. Gak usah diremukan lah kakinya. Nggak ada diremukan, batal. Turun, buru-buru. Buru-buru lagi masuk. Inilah cara Yesus. Gambaran Yesus yang sebenarnya. Dia diburu, dihunting, buru-buru untuk disalibkan, buru-buru disidangkan, disodorkan secara tergesa-gesa. Sidang disodorkan, nangkap disodorkan. Bayangkan malam-malam. Anda bayangkan bagaimana psikologi Yesus saat itu. Dikejar-kejar malam hari. Coba ditangkap oleh orang-orang. Makanya Yesus apa? Dia berkeringat, dia ketakutan, menangis, dia sujud kepada Tuhannya. Ya, Kang Chan, kemana iya nak? Nah, ditombak lagi Kang Chan. Kang Channya ditombak lagi tuh. Nah dia.